Dipun mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, monggo kita milai, kita bika majelis kita dalam menika kanthi wawasan basmalah lan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan untuk keberkahan majelis kita, bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Liridallahu wa li safati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam ini kita kembali dipertemukan dalam majelis yang barokah. Karena majelis yang kita lakukan ini tempatnya di tempat yang paling mulia, di rumah Allah, dan juga di dalamnya disebut asma Allah. Insya Allah para malaikat berbaris di atas kita seraya memohonkan ampunan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam hari ini melanjutkan kajian kita terkait dengan kitab Nuzhatul Muttaqin atau Jalan-Jalan Ketakwaan, karya Dr. Mustafa Al-Buwo, yang merupakan syarah dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Masih dalam bab yang kedua. Setelah niat, yang bab kedua adalah bab taubat. Kemarin sudah kita bahas, ada pertanyaan tentang perbedaan taubat dan istighfar, sudah kita jelaskan. Tetapi masih ada beberapa hadis yang menurut saya perlu untuk kita kaji bersama, atau paling tidak kita dengarkan, kita baca bersama. Ada dua hadis yang sangat panjang, tetapi mungkin malam ini cukup satu yang bisa kita baca. Karena yang satunya, satu hadis itu berapa halaman ini? 10 halaman lebih. Hadis riwayat terkait dengan perang Tabuk, salah satu sahabat yang ketinggalan dalam perang Tabuk. Ini terkait dengan bab taubat. Nah, hadis yang ingin saya bacakan malam hari ini ada hadis nomor 19 di kitab Nuzhatul Muttaqin ini, tentang kisah taubatnya seseorang yang telah melakukan dosa besar yang luar biasa. Kisah ini sudah sering kita dengar, terkait dengan seseorang yang sudah membunuh pinten Pak? 99 orang. Nah, kemudian mau bertobat. Itu kisah itu dari sebuah hadis. Hadisnya insyaallah sahih, hadisnya hasan sahih dari Imam Tirmidzi. Maaf, hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis nomor 20 nggih, mboten 19. Hadis nomor 20. Hadis ini kedudukannya sahih ya, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lama
ahlil ard fadulla ala rahibin fa'atahu faqal innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'atan thumma sa'ala an a'lama ahlil ard fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah faqala na'am wa may yahulu bainahu wa bainat taubati intaliq ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in fantalaqa hatta idza nasafat tariqa atahul mautu fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab faqalat malaikatur rahmah jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan qattu fa'atahum malakun fi surati adamiyyi faja'aluhu bainahum ay hakaman faqala kisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adana fahuwa lahu faqasu fawajaduhu adana ilal ardi attaya arada faqabadathu malaikatur rahmah muttafaqun alaih wa fi riwayatin fis sahih fakana ilal qaryatis salihati aqraba bisibrin faju'ila min ahliha wa fi riwayatin fis sahih fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi wa qala kisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqraba bisibrin faghfira lahu wa fi riwayatin fana'a bisadrihi nahwaha. Panjang nggih Pak nggih. Panjang karena ini sebuah kisah. Kisah. Jadi wa an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ngendikaipun Kanjeng Nabi kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Kanjeng Nabi ngendikan pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian ada seorang lelaki telah membunuh 99 orang. Kuadah nggih Pak nggih. Padahal di dalam Al-Qur'an itu membunuh satu orang dosanya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Ini membunuh 99. Kemudian setelah itu dia menyadari kesalahannya, fasa'ala an a'lama ahlil ard. Kemudian dia bertanya tentang seseorang yang paling alim di antara penduduk bumi. Jadi madosi yang alim. Kan memang kita tuh disuruh bertanya kepada orang yang berilmu. Ini karena dia ingin bertobat, madosi yang sing paling alim neng alam dunya, maksudnya yang bisa dijangkau. Fadulla ala rahibin, maka ditunjukkan fadulla itu maka ditunjukkanlah ia kepada seorang rahib. Fadulla ala rahibin. Rahib niku napa Pak? Rahib, rahibin. Pendeta Bani Israel. Jadi Bani Israel pendeta yang dijelaskan bahwa yang namanya rahib itu adalah orang yang sudah melepaskan
segala apa yang terkait dengan dunia. Jadi dia menyibukkan dirinya hanya dengan ibadah. Menurut agamanya, Bani Israel ini sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih masa lalu. Ahlul ibadah, rahib itu ahlul ibadah. Kemudian si orang ini menyampaikan kepada rahib ini setelah bertemu, fatahu faqal, setelah bertemu dia mengatakan, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sesungguhnya aku sudah membunuh 99 orang. Fahal lahu min taubat? Apakah ada kesempatan aku untuk bertaubat? Dia bertanya apakah masih mempunyai kemungkinan bertaubat? Kemudian pendeta atau rahib itu menjawab, la, tidak. Wes ngomong bahasa Jawa ini wis rasa tobat wis dosamu kakean, kegeden gitu. Pendeta ini mengatakan tidak, maka faqatalahu, maka orang ini membunuhnya. Nggih, fakammala bihi mi'atan, maka genaplah 100 orang. Jadi mereka ditakoni wis ra iso tobat kowe wis pateni pisan ngoten critane. Nggih. Kemudian ia bertanya lagi tentang seseorang yang paling alim di atas bumi ini. Jadi keinginannya untuk bertobat itu masih ada, kuat sekali. Dan dia mencari jalannya, ya. Sehingga ketika ada yang menghalangi tadi disingkirkan penghalangnya. Kemudian dia bertanya lagi dan ditunjukkan kepada seorang yang alim, ya, rajulin alimin. Fadulla ala rajulin alimin, maka dia ditunjukkan pada seorang yang alim. Alim dengan rahib berbeda. Rahib itu ahli ibadah, kalau alim itu ahli ilmu, ya, ahli ilmu. Kemudian dia menghadap seraya mengatakan, innahu qatala mi'ata nafsin, aku wis mateni wong 100. Fahal lahu min taubatin? Apakah masih ada jalan untukku bertaubat? Kemudian orang alim ini menjawab, na'am, ya ada, ya, bisa. Ya. Kemudian dia mengatakan, waman yahulu bainahu wa baina taubati. Itu. Si alim ini mengatakan, siapakah yang berhak menghalang-halangi orang untuk bertaubat? Nah, jadi kemudian dia lega gitu, wah aku iso taubat dari kesalahan saya. Maka kemudian saya lanjutkan terjemahnya. Si alim ini kemudian mengatakan, pergilah ke kota anu, ya, kada wa kada tadi, ke kota tertentu yang ditunjuk, sebab di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Yeah. Jadi orang alim itu mengatakan, ingtalik ila ardi kada wa kada, pergilah ke kota anu. Fa inna biha, sesungguhnya di sana unasan, ada orang-orang ya'budunallaha ta'ala, yang menyembah atau beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'budillaha ma'hum, maka beribadahlah kamu bersama dengan mereka. Wala tarji ila ardika, dan janganlah kamu kembali kepada kotamu atau kepada daerahmu. Fa innaha ardus su'in, karena sesungguhnya kotamu itu kota yang tidak baik atau kota yang buruk atau yang jelek. Nah, Al-Kisah kemudian orang ini, ya, melakukan perjalanan, fangtalaqa hatta idza nasafat tariqa atahul mautu fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Dikisahkan setelah dia itu melakukan perjalanan, lelaki itu berangkat hingga ketika ia telah menempuh separuh perjalanan, maut menghampirinya. Jadi dia kemudian meninggal ketika di tengah jalan. Jadi dari niat dia bertaubat sampai kepada tempat yang dituju untuk bertaubat dan beribadah kepada Allah, itu belum nyampe, dereng dugi tasik tengah dalan. Ternyata
ajalnya sudah tiba. Karena yang namanya ajal itu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Mati itu tidak bisa dicepetne, tapi juga tidak bisa ditunda. Nah wis wayahe ning ngendi ae ya teko. Nah termasuk ini. Ini pelajarannya. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat adab saling bertengkar memperebutkannya. Memperebutkan untuk mencatat iki wis mlebu ning wilayah tobat apa cek ning wilayah asalnya. Jadi iki engko diadab apa diampuni. Nah, kemudian malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertaubat dan menghadapkan hati kepada Allah. Kemudian malaikat adab yang bertugas menyiksa hamba Allah yang berbuat dosa menyahut, orang ini tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Memang belum pernah. Jangankan kebaikan kecil, bahasa kita tuh mateni wongnya kayak ngepiok napa Pak? Lalur kan gitu nggih. Sak poe nae gitu. Jadi malaikat adab ini mengatakan wong ki gak ono apike belas. Jadi gak ono sing iso dicatet apik. Tapi sementara malaikat rahmat memandangnya bahwa dia dalam perjalanan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkel-engkelan. Ya. Akhirnya dikisahkan di sini maka setelah perdebatan itu Rasulullah menceritakan fa'atahum malakun fi surati adami, maka kemudian ada satu malaikat yang surati adami, menyaru sebagai manusia. Jadi malaikat berubah bentuk menjadi seorang manusia, mendatangi malaikat berdua, lalu kedua malaikat yang sedang bertengkar itu menjadikannya sebagai pemutus perkara. Malaikat pemutus perkara itu berkata, ukurlah jarak antara dua kota, jarak antara tempat meninggalnya si pembunuh tadi dengan kota asalnya dan antara dia dengan kota tujuan. Mana di antara kedua kota itu yang lebih dekat dengan tempat meninggalnya, maka itulah bagiannya. Para malaikat itu lalu mengukur, ternyata mereka mendapati bahwa si pembunuh itu lebih dekat ke kota yang dituju. Maka malaikat rahmatlah yang berhak mengambil roh orang tersebut. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Pada riwayat lain dalam kitab As-Sahih dikatakan, ia lebih dekat sejengkal untuk menuju daerah yang baik itu, maka ia dimasukkan dalam kelompok mereka. Pada riwayat lain dalam kitab As-Sahih juga disebutkan, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan daerah yang hitam itu supaya menjauh dan memerintahkan daerah yang baik itu supaya mendekat, dan menyuruh para malaikat itu agar mengukurnya. Kemudian mereka mendapatkan daerah yang baik itu sejengkal lebih dekat, maka diampunilah dia. Pada riwayat yang lain disebutkan, dengan susah payah ia bergerak ke arah yang baik itu. Bapak-bapak sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini yang cukup panjang, kisah tentang seseorang yang sudah melakukan perbuatan dosa yang begitu luar biasa, yang tidak terbayangkan oleh kita. Kita tidak mungkin membayangkan ngelakoni ngono kuwi ngoten maksudnya nggih. Tapi ini terjadi, kisah di masa lalu diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nah, pelajaran dari hadis ini apa? Yang pertama adalah kita melihat, merasakan keindahan gaya tutur kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam memberikan taujih dan nasihat. Jadi beliau ketika memberikan nasihat itu tidak langsung bahasanya ini langsung duding. Nah, langsung duding, dosa. Nah, ini kan napa Pak? Ngelarani
ati kan ngaten nggih. Tapi belum memberikan cerita dengan tamsil, dengan permisalan, dengan perumpamaan yang sangat realistis. Dengan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Makanya kita sering mendengarkan ceramah para kiai, para ulama yang menyebutkan kisah-kisah. Karena baginda Nabi juga begitu, ketika memberikan taujih nasihat kepada para sahabat itu dengan menceritakan kisah-kisah dari masa lalu. Nah, ini juga menjadi contoh bagi kita bahwa boleh menceritakan generasi umat masa lalu yang tidak bertentangan dengan agama Islam, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi dari hadis ini ada gambaran bagi kita bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, bahkan digambarkan di hadis yang lain itu, meskipun dia datang dengan dosa sebesar gunung Uhud. Nah, gunung Uhud itu besar Pak gunungnya. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Makanya itu salah satu faidah atau salah satu manfaat dari kita memperbanyak Pak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dosa-dosa kita yang telah lalu itu dihapuskan oleh Allah. Jadi untuk memberikan taujih, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan pengarahan, itu boleh menggunakan tamsil atau perumpamaan. Tapi tentunya dengan perumpamaan yang ada dasarnya, bukan cerita-cerita khayal. Yang itu juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian, hikmah dari hadis ini adalah bahwa jiwa manusia yang memang mempunyai kesiapan untuk kebaikan dan kebenaran akan segera kembali kepada jalan yang lurus, meski suatu ketika bahwa nafsu itu menjadikannya melenceng dari jalan hidayah. Artinya seseorang itu sangat mungkin melakukan kesalahan. Seseorang itu sangat mungkin berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika jiwa itu memang jiwa yang baik, kalau bahasa kita sering menyebutnya hanif, jiwanya masih lurus. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, telah berbuat dosa kepada Allah, maka jiwa itu akan bersegera untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis-hadis yang kemarin sudah kita baca itu ada yang menyebutkan bahwa Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri, membersihkan diri. Membersihkan diri di sini bisa berarti secara fisik maupun secara rohani. Secara fisik itu ya, kita ini umat Islam ini orang yang bersih. Nah, paling tidak setiap mau sholat kita pasti berwudu. Ya, ketika kita berhadas kita mensucikannya, apakah itu hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran yang cukup penting dari kisah ini adalah ketika Rasulullah memberikan gambaran bagaimana ketika seorang yang telah berbuat dosa begitu banyak mendatangi seorang rohib dan mendatangi seorang yang alim. Ketika mendatangi seorang rohib, dia taunya hanya urusan dirinya. Jadi ahli ibadah itu kadang begitu. Orang yang banyak beribadah tapi ilmunya kurang, itu derajatnya lebih atau kurang dibandingkan dengan orang yang berilmu walaupun mungkin ibadahnya lebih sedikit. Jadi ibadah yang kita lakukan berdasarkan ilmu itu nilainya jauh lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan tanpa adanya ilmu. Nah, contohnya
Salat misalnya, salat yang kita ilmui itu artinya kita mempelajarinya, syarat rukunnya, wajibnya, sunnahnya, kemudian kaifiyahnya, kita pelajari semuanya. Walaupun nanti hasilnya sama dengan yang orang yang tidak mempelajari, dia hanya bahasa Jawa apa Pak? Rubuh gedang. Pokoknya salatnya melok imam nang ngarep, imam rukuk melok rukuk, i'tidal melok i'tidal. Itu nanti akan sangat berbeda nilainya dengan orang yang sama mengikuti imam tapi dia memiliki ilmunya. Nah, ini pentingnya kita mempelajari ilmu. Jadi sedikit ibadah yang dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan akan lebih utama ketimbang banyak ibadah yang didasarkan kepada kebodohan. Karena seorang ahli ibadah yang tidak mengetahui tata cara beribadah kadang justru melakukan keburukan. Padahal sebenarnya ia ingin melakukan kebaikan. Maka hal itu tidak hanya membuat dirinya hancur, tapi juga bisa menghancurkan orang lain. Sementara orang yang berilmu akan mendapatkan petunjuk dengan cahaya ilmu, sehingga dia dapat mencapai kebenaran, bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ini pentingnya kita mencari ilmu. Di hadis sebelumnya ada hadis juga menyebutkan tentang keutamaan mencari ilmu ini dan kaitannya juga dengan taubat. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi tanggapan rahib dengan yang alim tadi ketika ditanya, aku dosaku koyo ngene iki jek iso tobat pora gitu. Yang rahib tadi mengatakan wis ra iso gitu. Karena berarti dia tidak memiliki ilmunya, karena dia merasa dia sudah banyak beribadah, itu mungkin dia merasa cek kurang iki cek sepura-pura, itu mungkin masih ragu juga gitu. Sehingga ketika ada orang dia lihat tidak ada kebaikannya sama sekali, tertutup pintu hati untukmu gitu bahasanya gitu. Tapi ketika seorang alim yang ditanya, dia pasti akan mencari jawaban yang membuka peluang kebaikan selanjutnya. Maka mungkin jenengan sering mendengar, sering menyaksikan video-video atau ceramah-ceramah para alim, ya, para ulama yang luar biasa. Kita punya Gus Baha misalnya, beliau itu luar biasa sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tidak dalam hal hukum fikih sekalipun tidak hitam putih. Hitam putih artinya yo ora gitu, tidak begitu. Tapi selalu dicarikan jalan keluar yang akan membawa kebaikan lebih banyak lagi ke depannya. Nah, ini contoh yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita. Karena itulah pentingnya ilmu. Karena kalau tidak, ketika kita melihat sesuatu yang tidak cocok atau tidak tepat dengan pemahaman kita, dengan pemikiran kita dan dengan ilmu kita, maka kita akan memberikan penolakan. Contoh sing gampang itu misalnya kita tidak cocok jamaah di masjid kita misalnya, karena kita menilai ada yang tidak pas. Dan kita nyari masjid lain sing rada ado. Nah, ini berarti ilmu kita belum bisa memahami, belum bisa menerima situasi perbedaan yang ada. Alhamdulillah kita ini sudah luar biasa sekali. Terutama kita rasakan ketika Ramadan, nggih Pak Janel nggih. Itu luar biasa sekali. Menunjukkan kita berusaha untuk menerima ilmu dan mengaplikasikannya sehingga terbuka hati kita, terbuka pikiran kita bahwa di dalam agama kita ini begitu luas sekali. Perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pandangan, bahkan perbedaan tentang hukum-hukum fikih yang sifatnya adalah furu', cabang. Jumlah rakaat tarawih dan sebagainya. Ini kita sudah selesai insyaallah. Itu luar biasa dan tidak mudah. Artinya sempat terjadi mungkin ya guncangan-guncangan. Artinya perbedaan-perbedaan itu kalau kita sudah mengetahui ilmunya ya biasa saja. Kalau kita mengambil yang 11 ya sudah 11. Tidak perlu mengganggu ngotek-ngotek yang 23.
Atau kalau kita sudah yakin dengan 23, nggak perlu menyalahkan yang 11. Sunahnya ini loh. Nah, ini nggak akan ketemu. Diperdebatkan seperti apapun nggak akan ketemu. Ya, kecuali kemudian disepakati kriterianya. Ya, kriterianya. Itu pentingnya ilmu. Yang berikutnya Bapak sekalian, kita memahami dari hadis ini bahwa pintu taubat selalu terbuka. Allah itu maha menerima taubat. Dan orang yang bertaubat tetap akan diterima, sebesar apapun dosa dan kesalahannya. Ini menguatkan, mengajak, dan mendorong kepada kita untuk tidak berkecil hati. Artinya kesalahan apapun yang selama ini mungkin telah kita lakukan, sudah terjadi, maka jangan berputus asa. Kita harus meyakini bahwa Allah maha menerima taubat. Tetapi juga tidak boleh kemudian kita remehkan. Allah wong Gusti Allah maha menerima taubat. Pintu taubat itu gak akan ditutup sebelum matahari terbit dari barat, sebelum hari kiamat. Saiki santai sih, sesok-sesok ya taubat. Ya, tidak boleh itu. Karena tadi itu kita nggak tahu kapan ya, al-maut itu mendatangi kita. Karena ketika ajal, fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu sudah datang kepada kalian, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda sesaat pun, wala yastaqdimun, dan gak iso dicepetne. Dan kita, salah satu rahasia besar itu adalah maut datang kepada kita kapan tidak ada seorang pun yang mengetahui. Nah, ini hikmahnya. Yang kelima, pelajarannya dari hadis ini Bapak sekalian, orang yang mengajak kepada kebaikan dan memberikan pengobatan jiwa harus mempunyai hikmah yang sempurna, yang memungkinkan munculnya kecerdasan untuk memperbaiki jiwa, menerbitkan cahaya optimisme atau keyakinan, dan membukakan pintu harapan. Nah, ini tugas kita, baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Artinya kita harus mampu mendorong, membuka harapan bahwa Allah masih membuka pintu taubat untuk kita semuanya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, agar kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, pelajaran yang bisa kita ambil, diterimanya taubat orang yang membunuh secara sengaja. Kan tadi kan orang itu sengaja mateni, dan hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama. Karena secara tekstual hadis ini memberitakan bahwa pembunuhannya terhadap manusia itu dilakukan secara sengaja dan brutal. Dan hal ini tidak menghalangi penerimaan taubat. Meski prinsip ini termasuk dalam syariat generasi sebelum kita, namun dalam syariat kita juga terdapat ajaran yang mengukuhkan prinsip di atas. Sebagaimana terlihat dalam firman Allah, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan melakukan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Dan ayat ini disebutkan setelah ayat yang ke-69-nya, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Hal ini berkaitan dengan penerimaan taubat. Sementara berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus tersebut, maka begitu kasusnya dilaporkan kepada pengadilan, taubat itu tidak dapat mengubah hukum qisas dan had yang harus dijatuhkan kepadanya. Artinya secara taubatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi secara hukum syar'inya hukuman harus tetap ditegakkan. Orang yang membunuh hukumannya adalah qisas, berarti juga harus dibunuh, dihukum mati. Nah, seperti itu.
Tapi insya Allah taubatnya, kalau dia betul-betul bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasik pinten menit, Pak? 3 menit. Nggih, Bapak sekalian, berikutnya adalah anjuran untuk menjauhkan diri dari orang yang suka melakukan kemaksiatan dan memutuskan hubungan sosial agar kita tidak tertular. Dan yang berikutnya, Allah mencintai taubat seorang manusia dan memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah membanggakan mereka. Yang berikutnya, mengerahkan segenap tenaga dan berani menanggung beban berat untuk bergabung dengan orang-orang yang soleh. Itu beberapa kaidah, beberapa ibroh atau pelajaran dari hadis nomor 20 yang dikisahkan oleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim terkait dengan kisah baginda Nabi Muhammad SAW dari orang-orang terdahulu kita yang melakukan dosa yang sangat besar. Tetapi Allah Maha menerima taubat bagi orang-orang yang betul-betul bertaubat kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak dan memperbaiki diri kita dengan taubat, dan taubat kita diterima oleh Allah sehingga hari-hari depan kita adalah hari-hari yang lebih baik dari hari-hari ini, dan kita dibimbing oleh Allah untuk istiqamah sampai akhir hayat kita sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya ada banyak hal yang kurang dari saya dan mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.